pagi anak-anak semua, kita bertemu kembali. Nah, masih dalam suasana pembelajaran dari rumah. Nah, kita tetap harus menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, pakai masker. Setelah melakukan sesuatu, melakukan pekerjaan, kalau tangan kita kotor, kita boleh mencucinya. Cuci yang bersih pakai sabun dan air yang bersih. Nah, sekarang kita kembali ke pembelajaran. Untuk kita memasuki tema 6. Ini dia. Lingkungan bersih, sehat dan asri. Nah, lingkungan itu yang berada atau kita berada di suatu tempat. Jadi itu adalah lingkungan. Lingkungan itu bersih, tidak ada sampah. Nah, kemudian sehat, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat. Kemudian asri. Asri itu banyak tumbuh-tumbuhan sehingga suasananya lebih sejuk, jadi hijau, banyak bunga, ya. Nah, kita mempelajari sekarang itu tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan tuh biasanya kita membantu mama kita membersihkan halaman. Nah, membersihkan halaman itu bisa dengan cara menyapu halaman, kemudian memungut sampahnya, kemudian memetik ranting dari pohon. Itu bisa kita perhatikan contohnya dari buku cetak tema 6 halaman 63. Ya, ini ada contoh atau gambar 5 jenis gerakan membersihkan yang bisa dibuat sebagai gerakan tari. Nah, ini bisa kamu perhatikan seperti yang di papan tulis ini. Ada menyapu, kemudian memungut sampah, membuang sampah, memetik ranting, menyiram tanaman. Nah, semua gerak itu membersihkan halaman rumah kita bisa dibuat atau ditiru untuk gerakan menari. Seperti menyapu ini, lihat. Kita menyapu itu menyapu halaman memakai sapu lidi. Jadi boleh buat gayanya begini atau diputar ke kanan atau ke kiri. Gaya tarian, gerak tari gitu. Kemudian memungut sampah. Memungut sampah itu sama dengan mengambil. Ada sampah daun jatuh, kita ambil dari bawah. Jadi badan kita agak membungkuk mengambil sampahnya. Kemudian sesudah itu membuang sampah. Membuangnya kita buat lagi gerakannya, melemparkan, ya, membuang sampah. Kemudian itu memetik ranting. Ranting itu dahan dari pohon, itu biasanya agak tinggi, jadi itu tangan kita angkat. Nah, ya. Kemudian menyiram tanaman. Itu tanaman yang rendah, itu contohnya bunga. Itu kita siram, badan kita agak membungkuk gitu. Pakai ada alat siram, jadi boleh ditiru. Nah, jadi ini adalah 5 contoh gerakan membersihkan halaman yang bisa ditiru untuk gerakan menari. Nah, sekarang kita tentang bunyi yang dihasilkan jika kita berbicara pelan. Bunyi yang dihasilkannya akan pelan. Kalau kita berbicara lebih kuat,
bunyi yang dihasilkan akan terdengar lebih kuat. Seperti contoh, siapa namamu? Nah, kita bisa mendengar itu bunyinya lebih lemah. Kalau siapa namamu, kita bisa mendengarnya bunyinya lebih kuat. Jadi suara itu bisa kita ketahui lemah atau kuat dengan cara mengucapkannya. Kalau pelan berarti bunyinya lemah. Kalau kuat berarti bunyinya kuat. Ya, sama itu dengan tepukan. Kalau tepuk kita hanya itu bunyinya yang dihasilkannya adalah lemah. Tetapi kalau bunyinya lebih kuat karena kita memukul tangan kita itu bertepuknya lebih kuat. Nah, itu adalah bunyi yang dihasilkan lemah atau kuat. Nah, sekarang bunyi yang dihasilkan oleh alat musik ritmis. Ritmis itu alat musik yang tidak punya nada, tidak ada do re mi. Jadi contohnya itu ada di buku cetak, ya halaman berapa lah ya, ada itu di LKS juga. Alat musiknya itu contohnya adalah rebana atau marakas. Nah, ibu di sini membuat marakas sederhana, itu pakai botol diisi dengan beras. Nah ini. Nah, bunyinya ini hanya bunyi saja, tidak ada nadanya. Sama juga ibu punya tamborin. Nah, ini dipukul saja, tidak ada do re mi nya, hanya bunyi saja tanpa nada. Kemudian ibu punya rebana. Nah, ini dia. Ini adalah rebana, alat musik khas Melayu. Nah, rebana ini kalau kita pukul akan mengeluarkan bunyi. Nah, rebana itu kalau kita pukul bagian tengahnya, bunyinya yang dihasilkan akan lebih kuat. Tapi kalau kita pukul sebelah bawahnya atau pinggirnya, lebih kecil suaranya, ya, dengar ya. Kalau di pinggir, di bawah. Kalau di tengah, nah, jadi kita tahu bedanya. Kalau dipukul di bagian tengah akan menghasilkan bunyi yang lebih kuat. Kalau di bagian pinggir itu menghasilkan suara lebih kecil, ya. Nah, kemudian di sekitar rumah kita biasanya ada itu, kita pelihara hewan, ada kucing, ada anjing, atau ada ayam, atau ada burung, ya. Nah, itu kalau kita pelihara ayam, bulu ayam itu biasanya sering jatuh di halaman. Nah, bagi yang ingin membuat hiasan pensil memakai bulu ayam, boleh itu mengambil bulu ayam yang jatuh di halaman itu, ambil kira-kira 3 atau 4 helai, cuci bersih. Nah, sesudah dicuci bersih, keringkan, boleh dibuat jadi hiasan
pensil. Nah, ini contohnya. Ibu punya, ini pakai bulu. Tapi ini bulu burung karena lebih halus dan lebih kecil nampaknya. Tapi kan, nampak kan? Nah, itu kalau yang sederhananya tinggal pakai isolasi saja. Nah, jadilah hiasan pensil. Nah, di buku cetak itu ada. Ini contohnya hiasan pensil memakai bulu ayam. Kemudian bulu ayam itu juga bisa dipakai untuk menghias topi. Nah, ini dia gambarnya. Nah, nampak kan? Nah, itu adalah pelajaran kita yang ada di buku cetak tema 6. Itu adalah lingkungan bersih, sehat, dan asri. Nah, sekian dari Ibu. Selamat pagi. Tetap menjaga kesehatan. Rajin mencuci tangan, pakai sabun dan air yang bersih. Kalau keluar dari rumah, pakailah masker. Nah, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Bye-bye.